Percaya atau enggak, Gen Z udah kehilangan 30 tahun umur mereka tanpa mereka sadari. Yang awalnya hidup selama 100 tahun, sekarang mereka cuma punya 70 tahun. Ini merupakan perbedaan besar banget melihat generasi sebelumnya dengan perspektif waktu yang berbeda dan grafik mental health yang menurun, yang bikin kita bertanya, kenapa Gen Z kehilangan 30 tahun ini? Di mana mereka pergi dan apa yang bisa kita lakuin untuk perbaikin ini? Karena ini bukan suatu masalah kesehatan atau percepatan rotasi bumi atau suatu sains lain. Enggak, ini berhubungan dengan diri lo. Apakah lo mau ambil kembali 30 tahun ini atau enggak? Yah, gue gak usah tanya kali ya. Chapter 1, masalahnya. Gue tadi bilang kan, kalau ini bukan karena kesehatan kita yang menurun atau bumi makin cepat berotasi atau gimana. Terus apa dong? Gak mungkin kan tiba-tiba 30 tahun ini hilang gitu buat Gen Z. Well, sebenarnya simpel aja. Masalahnya ada di sini. Ya, screen time. Menurut Universitas Prasetya Mulia, Indonesia Baik, dan sumber lain, rata-rata screen time orang Indonesia mencapai 5-6 jam. Oke, agak banyak, tapi masih bisa di inilah ya. Oke, sekarang Gen Z. Rata-rata screen time mereka mencapai 8 jam sampai 9 jam, campurin TV, HP, dan komputer. Nah, kaget gak lo? Meski kita udah di zaman internet sekalipun ya, ini pastinya terlalu berlebihan. Dan kalau lo masih belum merasa, ini masalah yang besar. Pikirin nih, orang-orang biasa mikir mereka punya 24 jam dalam sehari. Tapi itu salah. Pertama, tidur. Rata-rata manusia tidur selama 8 jam. Jadi kita kurangin itu 24 jam, jadi 16 jam. Oke, masih lumayan banyak. Harusnya nggak masalah lah. Society, kita berada di masyarakat, sayangnya. Lu mau gak mau harus kerja sama sekolah. Dan kecuali lu tinggal di hutan, itu gak bakal bisa dihindari. Kurangin lagi tuh 8 jam waktu sekolah. Dan akhirnya tersisa 8 jam. 8 jam waktu yang lu punya buat beraktivitas secara bebas. Dan waktu yang sama dengan rata-rata screen time Gen Z. Lu bisa bayangin kan, waktu yang kita punya udah sedikit. Dan kita secara sadar malah gunain buat video TikTok receh yang gak guna. Coba lihat lagi secara jangka panjang. Kalau kita terus habisin 8 jam yang kita punya ini per hari, kita bakal habisin 3 tahun terpisah dari dunia. Sepertiga hidup lu habis buat menatap layar. Apakah ini yang lu mau kuasain? Apakah ini yang bakal lu ceritakan ke anak-anak lu? Apakah ini yang bakal lu ingat di hari terakhir lu? Enggak kan? Gue tahu banget kalian mau berubah. Gak ada yang rela ngelihat 30 tahun mereka hilang gitu aja gitu. Tapi nyatanya kalian gak bisa berhenti. Gue yakin lu masih ada rasa tuh buat ambil HP lu dan buka TikTok. Dan sebelum gue kasih tahu cara perbaikin ini, gue mau cari tahu dulu nih, kenapa kita terikat dengan fenomena ini. Chapter 2, kenapa kita gak bisa berhenti. Sekarang, gue mau lu coba inget 10 shorts TikTok atau Reels terakhir yang lu tonton. Gimana? Bisa gak? Gak bisa kan? Nah, kalau kita semua sepakat hal yang kita gak inget itu hal yang gak penting, kenapa satu aktivitas ini yang gak penting dan gak bakal diinget itu susah banget buat dihentiin? Well, semua itu karena otak kita. Di saat kita menonton video TikTok ini, otak kita akan mengeluarkan sesuatu yang disebut dopamin. Dopamin adalah sebuah hormon yang keluar di saat kita merasa bahagia. Main game, nonton film, nonton porno, ganja, lu namain aja dah, dopamin ada pas itu. Jadi paham kan, kita mau merasa seneng, dan buat seneng kita butuh dopamin. Dan buat dapet dopamin, kita butuh TikTok. Tapi gak sesimpel itu deh kayaknya. Soalnya buat dapat dopamin kan gak harus TikTok gitu. Ada hal lain juga. Jadi kenapa otak kita otomatis pilih TikTok buat sumber dopamin kita? Well, itu semua karena kita juga habit. You see, habit atau kebiasaan terbentuk oleh 3 hal. Cue, behavior, dan reward. Rewardnya di sini udah gue jelasin tadi tuh, yaitu dopamin. Jadi kita bahas 2 sebelumnya nih, yaitu cue dan behavior. Cue adalah hal yang membuat lo melakukan habit tersebut. Misalnya notifikasi TikTok atau rasa haus. Behavior adalah aksi dari kebiasaan tersebut, seperti membuka Instagram atau minum. Jadi begitulah, kebiasaan itu tidak terbentuk tanpa alasan. Pasti ada 3 hal ini di setiap habit. Nah, tapi masalahnya sama TikTok adalah TikTok itu sumber dopamin yang gampang banget. Bayangin aja, lo tinggal buka HP, pencet TikTok, dan boom, dopamin. Nah, karena ini adalah sumber dopamin yang gampang banget, kita jadi sering lakuin itu. Dan karena kita sering lakuin itu, otak kita telah membuat neural pathway untuk habit itu. Neural pathway itu misalnya kalau lu terus ambil jalan yang sama nih
buat ke warung. Otak lu bakal bikin neural pathway, biar pas lu ke warung lagi, lu bisa jalan ke situ, bahkan tanpa mikir. Nah, sama kayak TikTok ini, kita jadi bisa ambil HP tanpa mikir. Berguna kan? Tapi bedanya, ini jauh lebih ekstrim daripada ke warung. Soalnya gini, karena kita keseringan lakuin itu, lama-lama cue-nya jadi hilang. Ya, yang awalnya kita butuh suatu trigger untuk buka aplikasinya, sekarang nggak perlu lagi. Kita udah otomatis buat buka itu, tanpa mikir. Dan pada akhirnya kita kena yang namanya kecanduan. Apakah ini nasib kita selama masa hidup kita? Enggak, gue menolak itu. Chapter 3, solusi. Banyak orang yang bakal jatuh ke lubang perangkap ini. Banyak orang yang gak bakal bisa lepas dari adiksi ini. Banyak orang yang bakal lihat 30 tahun mereka hilang gitu aja. Tetapi banyak orang juga yang berhasil lepas. Ya, lu gak sendiri dalam menghadapi ini. Orang-orang sebelum kita yang mengalami masalah yang sama telah menemukan cara untuk melawan adiksi sosial media ini. Dopamine detox. Dopamine detox adalah sebuah metode untuk mengurangi rangsangan dopamin. Ini adalah kunci untuk melawan semua adiksi dan hal yang sama untuk mengobati pecandu narkoba. Biar gue kasih tahu lebih lanjut. Kalau kita memang kecanduan TikTok, gampang aja. Tinggal nggak buka TikTok lah. Iya, dopamine detox tuh kayak gitu. Gak ada musik selama 6 jam pertama. Gak ada makan selama 6 jam pertama. Bahkan gak ada main HP selama seminggu penuh. Pokoknya semua yang kasih lu dopamin itu lu hindarin dah. Ya, kedengeran agak ekstrim sih. Tapi lu harus sadar kalau otak lu itu udah saking rusaknya. Sampai-sampai sedikit trigger dopamin aja bisa bikin lu haus buat lebih. Jadi buat pertama nih, gak usah jauh-jauh lah. Dari yang kecil aja dulu. Hapus TikTok. Itu aja yang gue minta di video ini. Lu lepasin tuh kecanduan lu sama TikTok. Sisanya bakal gampang. Jadi hapus itu sekarang. Tapi kayaknya gue gak bisa deh. Susah banget itu. Masa gak boleh seneng sama sekali sih? Meski gitu juga kan TikTok kan bisa kasih kesenangan itu. Kasih kita seneng. Kayaknya gue mau nanti dulu deh buat berhenti TikTok. Itu adalah kata-kata teman gue pas gue ajak berhenti. Dan itu juga kata-kata yang sama dengan para pecandu narkoba, ganja, rokok, dan lain-lain. Mereka tahu yang mereka lakuin itu buruk. Dan mereka punya kekuatan untuk berhenti di situ juga. Tapi mereka memilih jalan yang lebih gampang untuk hasrat mereka daripada hidup seperti manusia. Sampai sekarang itu masih jadi penyesalan terbesar gue karena gak bujuk dia lebih lanjut. Jadi karena itu gue gak mau ulangin kesalahan yang sama. Buat lo yang masih punya niat, gue bakal bahas lebih lanjut nih tentang dopamine detox. Jadi lo bisa subscribe atau tunggu sampai itu. Lalu kalau ternyata lo udah di tahap selanjutnya nih, gue punya video ini nih tentang cara membuat 100 juta pertama lo sebagai pelajar. Lo mungkin udah dapat kembali waktu lo di video ini, tapi lo belum bebas secara finansial. Jadi ya, seperti biasa, ngapain lo masih di sini woi? Klik sono, hus, hus.